Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada bab Firruqa wa Tamaimi, tentang jampi-jampi atau mantra-mantra dan tamaim, jimat. Jimat di sini maksudnya adalah azimat. Karena dalam bahasa Melayu jimat artinya hemat ya. Tapi di sini maksudnya adalah azimat, tangkal, talisman. Ya, yang pertama adalah ar-ruqa, jampi-jampi atau mantra-mantra. Dalam bahasa Arab disebut ar-ruqa atau ruqyah. Jadi ruqyah secara bahasa artinya mantra-mantra atau jampi-jampi. Ar-ruqa jam'u ruqyatin. Ruqa merupakan bentuk jamak dari ruqyah. Wahya al-udhatu allati yurqi biha sahibal afati kal-huma was-sar'i wa ghairi dhalika minal afati. Ruqa atau ruqyah adalah jampi-jampi yang diucapkan, yang ditujukan kepada orang yang terkena penyakit, baik itu penyakit demam, penyakit kejang-kejang, atau penyakit yang lainnya. Maka keliru anggapan sebagian orang yang mereka menyangka bahwasanya ruqyah itu sekedar untuk mengobati kesurupan atau mengobati sihir. Ini keliru. Namun semua bentuk penyakit, ruqyah bisa untuk menyembuhkan segala bentuk penyakit, baik penyakit demam, penyakit batuk, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Termasuk juga penyakit yang dikarenakan oleh ain atau disebabkan oleh sihir atau gangguan jin atau yang lainnya. Jadi ruqyah tidak identik dengan kesurupan. Wa yusammunaha al-azaima. Dan ruqyah juga disebut dengan azaim. Wahya ala naw'aini. Dan ruqyah itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, yang pertama, maka khalian minasyirki bi ayyuqra'a 'alal maridi syai'un minal Qur'ani. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang tidak terdapat di dalamnya kesyirikan, dengan cara orang yang sakit itu dibacakan sebagian ayat Al-Qur'an, au yu'awwadhu bi asma'illahi wa sifatihi, atau didoakan dengan menyebut-nyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Fa hadza mubahun, maka ini hukumnya mubah. Maka ruqyah itu bisa dengan membaca ayat Quran atau dengan membaca doa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa amara biruqyati wa ajazaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan beliau juga memerintahkan sebagian sahabatnya untuk meruqyah dan juga beliau membolehkannya. Wa an Auf bin Malikin qala kunna nurqi fil jahiliyati. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Faqala a'ridu alayya ruqakum. Maka Nabi mengatakan, coba tunjukkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Lalu Nabi mengatakan, tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian qala Suyuti, wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan ruqyah, yaitu ruqyah syar'iyyah, ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, antakuna bi kalamillahi wa asma'illahi wa sifatihi. Ruqyahnya menggunakan kalamullah, yaitu Al-Quran, atau dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah, dengan doa. Yang kedua, wa antakuna bil lisanil arabiyyi wa ma yu'rafu ma'naha. Menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arabnya bahasa Arab yang dipahami maknanya. Bukan mantra-mantra yang aneh-aneh seperti simsalabim, abrakadabra, ini tidak ada maknanya.
Atau seperti mantranya para tukang sihir, mantranya para dukun yang komat kami tidak jelas, maka ini mantra-mantra ruqyah yang tidak boleh. Wa ya'taqida anna ruqyata la yu'athiru bidzatiha. Dan syarat yang ketiga adalah meyakini bahwasanya ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan zatnya. Artinya bukan ruqyah itulah yang menyembuhkan, tapi ruqyah itu sekedar sebab, sekedar sarana saja. Bal bi takdirillah ta'ala. Namun kesembuhan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat ruqyah syar'iyyah. Dan sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat itu tidak mengandung kebid'ahan di dalamnya. Tidak boleh meruqyah dengan cara yang bid'ah. Oleh karena itu disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Sehingga tidak ada kebid'ahan di dalamnya karena kebid'ahan itu bertentangan dengan syar'i. Wa kaifiyatuha ay yaqra'a wa yanfatha fil maridi. Dan cara melakukan ruqyah adalah dengan membacakan ayat Quran atau membacakan doa-doa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melakukan nafas. Nafas itu meniupkan angin disertai dengan sedikit ludah, ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke bagian yang sakit. Itu namanya nafas. Aw yaqra'a fi ma'in wa yasqahu al-maridha. Atau cara yang kedua dengan membacakan ayat atau doa kepada air, kemudian meminumkannya kepada orang yang sakit. Kama jaa fi hadithi Thabit bin Qais. Sebagaimana dalam hadis Thabit bin Qais. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min bathana, faja'alahu fi qadhin, thumma nafatha alaihi wa sabbahu alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tanah dari Bathan, dari daerah Bathan. Kemudian Nabi letakkan di suatu wadah yang berisi air. Kemudian Nabi bacakan air tersebut. Kemudian Nabi meniupnya. Tsumma nafatha, Nabi meniupnya. Wasabbahu alaihi. Kemudian Nabi nyepratkan air tersebut kepada Thabit bin Qais. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini sanadnya hasan. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan air. Malaikat Jibril membacakan ayat tersebut dengan doa, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Hadis sahih riwayat Muslim. Atau ruqyah juga bisa dilakukan dengan sekadar membaca saja. Membacakan ayat Quran atau membacakan doa pada orang yang sakit dengan niat ruqyah, tanpa ada nafas, tanpa menggunakan air. Ini cara yang paling mudah, yaitu dengan membacakan ayat Quran atau doa dengan niat ruqyah. Dan perlu diketahui bahwasanya ruqyah ini terkadang perlu dilakukan berulang-ulang. Tidak mesti sekali ruqyah langsung manjur. Sebagaimana minum obat, tidak mesti sekali minum langsung sembuh. Namun terkadang perlu beberapa kali minum baru sembuh. Demikian juga ruqyah. Oleh karena itu yang paling disarankan adalah kita berusaha meruqyah diri sendiri, atau kita meruqyah keluarga kita, meruqyah istri, meruqyah anak, meruqyah orang tua. Karena dengan demikian kita bisa melakukan secara intens, bisa beberapa kali. Tidak perlu mengundang ustadz untuk meruqyah. Bayangkan berapa kali perlu diundang ustadz tersebut untuk meruqyah. Karena ruqyah itu terkadang perlu berulang-ulang. Dan tugas ustadz itu adalah menyampaikan ilmu, berdakwah, ya, bukan dia itu tukang ruqyah. Dan para salaf tidak ada yang profesinya tukang ruqyah. Dan juga Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, bolehkah Syekh membuka ruqyah center, pusat ruqyah, supaya orang bisa manggil tukang ruqyah, maka boleh katakan ini adalah bentuk takalluf, berlebih-lebihan. Karena Nabi dan para salaf tidak pernah membuat yang semisal ini. Tidak ada yang profesinya tukang ruqyah atau tidak ada ruqyah center, tidak ada. Ketika mereka melihat ada yang sakit, ada yang perlu diruqyah, mereka secara sukarela menawarkan ruqyah. Atau mereka meruqyah keluarganya, atau mereka meruqyah diri sendiri. Ya, jangan sampai berlebihan dalam masalah ruqyah ini. Dan ruqyah itu juga bukan fokus dakwah utama. Fokus dakwah utama itu adalah dakwah tauhid. Jangan sampai seseorang itu jadi ustadz, jadi dai, fokus utamanya adalah ruqyah. Mana-mana bicara tentang ruqyah. Fokus utama dakwah itu tauhid, bukan ruqyah. Yang perlu kita lakukan adalah kita memahamkan ruqyah itu apa, ruqyah yang syar'i itu bagaimana,
cara meruqyah bagaimana, supaya masyarakat bisa tahu bagaimana cara meruqyah dan juga mereka bisa melakukan ruqyah sendiri. An-naw'u tsani, jenis ruqyah yang kedua. Ma lam yakhlu minasyirki, yaitu ruqyah yang tidak kosong dari kesyirikan, artinya ruqyah yang mengandung kesyirikan. Wa hiya ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillahi, yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat unsur meminta bantuan kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, min du'ai ghairillahi wal istighatsati wal isti'adzati bihi, dengan cara berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah atau beristi'adzah kepada selain Allah. Istighatsah minta pertolongan di masa genting. Isti'adzah meminta perlindungan. Maka berdoa, minta tolong dan minta perlindungan kepada selain Allah. Yang jelas ini adalah kesyirikan. Karruqa bi asma'il jinni au bi asma'il malaikati awil anbiya'i was salihina. Seperti meruqyah dengan menyebut-nyebut nama jin, atau menyebut-nyebut nama malaikat, atau menyebut-nyebut nama nabi, atau menyebut-nyebut nama orang saleh. Fahadha du'a'un li ghairillahi wa huwa syirkun akbar. Maka semua ini adalah bentuk berdoa kepada selain Allah, dan ini adalah syirik akbar. Au yakunu bi ghairi lisanil arabiyyi, dan ruqyah yang terlarang juga di antara bentuknya adalah dengan menggunakan bahasa selain Arab, menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Au bima la yu'rafu ma'nahu, atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diketahui maknanya apa. Li'annahu yakhsha ayadkhulaha kufrun au syirkun wa la ya'lamu anhu. Karena jika ruqyah atau jampi-jampi itu menggunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh yang tidak dipahami apa maknanya, dikhawatirkan akan masuk ke dalamnya kekufuran atau kesyirikan. Nyata itu bahasa lain yang maknanya adalah kekufuran atau kesyirikan. Seperti mungkin bahasa Yunani kuno, atau bahasa Sanskerta, atau bahasa suku-suku primitif, yang maknanya adalah kesyirikan atau kekufuran. Nah, ketika ruqyah yang demikian yang digunakan, dikhawatirkan akan melakukan kesyirikan atau kekufuran, wala ya'lamu anhu, tanpa disadari. Fahadha an-naw'u minar ruqyati mamnu'un. Maka ruqyah-ruqyah dengan bentuk-bentuk seperti tadi, semuanya itu adalah ruqyah yang terlarang. Demikian juga ruqyah yang mengandung kebid'ahan. Seperti ruqyah yang disyaratkan harus mandi dulu, ya, dengan menggunakan kembang, menggunakan bunga, yang bunganya harus 7 bunga yang berbeda. Nanti disertai dengan doa-doa tertentu. Maka ini adalah jelas kebid'ahan. Atau ruqyah yang menggunakan gerakan-gerakan tertentu, ada jurus-jurus tertentu. Maka ini juga ruqyah yang termasuk kebid'ahan, tidak pernah dipraktikkan oleh para salaf. Namun perlu dibedakan antara ruqyah syirkiyah dengan ruqyah bid'ahiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan dengan ruqyah yang mengandung kebid'ahan. Tentu antara bid'ah dengan syirik itu berbeda. Ruqyah yang mengandung kesyirikan atau bahkan kekufuran ini bisa mengeluarkan dari Islam. Sedangkan ruqyah yang mengandung kebid'ahan, selama kebid'ahan tersebut bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, maka tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Namun tetap saja baik ruqyah bid'ahiyah atau ruqyah syirkiyah, dua-duanya terlarang. Kemudian at-tamaimu, tamaim, yaitu azimah atau jimat dalam bahasa Indonesia. Wa hiya jam'u tamimatin. Tamaim merupakan bentuk jamak dari tamimah. Wahia ma yu'allaku bi a'naqis sibyani lidaf'il aini. Yaitu segala sesuatu yang digantungkan, dipasang, dipakai di leher anak kecil untuk mencegah ain. Wa qad yu'allaku 'alal kibari minar rijali wan nisa'i. Namun terkadang jimat ini, tamimah ini dipakai juga oleh orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa 'ala naw'aini. Dan tamimah itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu minat tamaimi. Yang jenis pertama, makana minal Qur'ani bi ayyuktaba ayatu minal Qur'ani. Yaitu tamimah yang diambil dari Al-Qur'an, yang menggunakan ayat Qur'an. Itu dengan cara menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Au min asma'illahi wa sifatihi.
atau dengan menuliskan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Wa yu'alliquha lil istishfa'i biha. Kemudian tulisan ini digantungkan, dipakai di leher atau di tempat-tempat yang lainnya untuk mencari kesembuhan. Fa hadzal naw'u qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi ta'liqihi ala qaulaini. Maka jenis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, al-jawazu, pendapat yang membolehkan. Wa huwa qaulu Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad bin Hanbal fi riwayatin anhu. Dan ini juga pendapat yang nampak dari riwayatnya Aisyah, artinya pendapatnya Aisyah dan juga pendapatnya Abu Ja'far al-Baqir dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Artinya salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Wa hamalul hadits al-warida fil man'i min ta'liqi tamaimi 'ala tamaimil lati fiha syirkun. Dan mereka memaknai hadis-hadis yang melarang menggantungkan jimat, menggantungkan tamimah. Mereka memaknai maksudnya adalah tamimah yang mengandung kesyirikan. Jimat yang mengandung kesyirikan. Adapun jimat yang menggunakan ayat Quran, mereka katakan boleh. Al-qaulu tsaniyu, pendapat yang kedua, al-man'u min dzalika, pendapat yang melarang. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa huwa dhahiru qauli Hudzaifah wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Akim. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian juga Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Hudzaifah ibn Yaman dan juga Uqbah bin Amir dan Ibnu Akim, para sahabat Nabi. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'ina. Dan juga ini adalah pendapat beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Minhum ashabu bin Mas'udin wa Ahmadu fi riwayatin ikhtaraha katsirun min ashabihi. Di antaranya adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapat yang dipilih oleh kebanyakan murid-murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jazama biha al-mutaakhiruna. Dan juga pendapat yang banyak ditegaskan oleh para ulama mutaakhirin. Wahtajju bima rawahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan juga pelet itu semua adalah kesyirikan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka di sini Nabi sebutkan secara umum semua jimat, tidak dikecualikan dan tidak terdapat pengecualiannya dalam dalil-dalil yang lain. Tidak ada dalil yang mengecualikan bolehnya jimat dari Al-Quran, sehingga dikembalikan kepada keumumannya bahwasanya semua bentuk jimat itu terlarang. Tiwalatu syai'un yada'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Tiwala artinya sesuatu yang dibuat, yang dia diklaim bisa membuat seorang wanita cinta kepada suaminya atau sebaliknya, seorang suami cinta kepada istrinya. Yang ini sering disebut dengan jimat pengasihan atau disebut juga dengan pelet. Dan ini adalah kesyirikan. Tadi kata Nabi, wattiwalah syirkun. Wa hadha huwa shahihu liwujuhin thalathatin. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang benar berdasarkan 3 alasan. Itu pendapat yang melarang jimat walaupun dengan ayat Quran. Ini pendapat yang rajih. Alasannya 3 kata beliau. Al-awwal, yang pertama, umumun nahi wala mukhassisa lil umumi. Larangan dalam hadis di atas berlaku secara umum dan tidak ada yang mengecualikannya, tidak ada mukhassisnya dalam dalil-dalil yang lain, sehingga dikembalikan kepada keumumannya. Asani, yang kedua, saddu dzari'ati fa innaha tufdi ila ta'liqi ma laysa mubahan. Dalam rangka saddu dzari'ah, menutup segala celah menuju keburukan. Karena dengan membolehkan memakai jimat yang berasal dari Al-Quran akan tufdi, akan membawa kepada perbuatan memakai jimat yang lain yang tidak mubah, memakai jimat yang mengandung kesyirikan.
Jadi awalnya seseorang itu pakai jimat dengan Al-Quran, kemudian lama-kelamaan dia merasa tidak mantap, merasa tidak manjur, dia pun akan mengganti dengan jimat yang lain, yang berisi kesyirikan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, annahu idza 'allaqa syai'an minal Qur'ani fala budda ayyamtahinahu al-mu'alliqu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajati wal istinja'i wa nahwi dzalika. Jika seseorang itu memakai jimat yang berasal dari Al-Qur'an, digantungkan di leher, digantungkan di gelang atau di baju atau di tempat lainnya, maka pasti dia akan menghinakan ayat Qur'an yang ada di dalamnya. Dengan dia membawanya dalam keadaan dia sedang buang hajat atau sedang istinja, sedang cebok atau yang lainnya. Maka berdasarkan 3 alasan ini, yang lebih tepat tidak boleh menggunakan jimat walaupun dari ayat Al-Quran. Dan termasuk menggunakan jimat dari ayat Al-Quran adalah menggantungkan ayat Quran di mobil dengan niat supaya aman, supaya terhindar dari musibah. Atau menggantungkan ayat Quran di rumah dengan niat supaya aman, supaya terlindungi. Atau menempelkan di kaca mobil, atau menempelkan di sepeda motor, atau menempelkan ayat Quran di warung, di toko, dengan niat supaya laris, supaya terhindar dari kebangkrutan, atau yang lainnya. Ini termasuk menggunakan jimat dari ayat Quran yang hendaknya dijauhi. An-naw'u tsaniyu minat tamaimi. Bentuk jimat yang kedua, allati ta'allaqa 'alal ashkhasi ma kana min ghairil Qur'ani, yaitu yang digantungkan oleh seseorang yang berupa jimat selain Al-Qur'an. Atau ringkasnya jimat yang selain dari Al-Qur'an. Kal khirzi, seperti al-khirz. Al-khirz itu adalah jimat berupa gelang yang tersusun dari manik-manik, semacam biji-bijian, bulat-bulat seperti tasbih yang biasanya dijadikan gelang atau kalung. Wal idhami, idham ini jimat berupa tulang, gelang atau kalung yang ada tulangnya. Kemudian al-wada'i, al-wada' itu jimat yang seperti al-khirz, yang berupa gelang atau kalung dari manik-manik, tapi biasanya dia berupa manik-manik yang ada rongganya dan berwarna putih. Kemudian al-khuyuti, itu jimat yang berupa benang atau tali yang dijadikan kalung atau gelang, tapi tidak ada bandulnya, tidak ada apa-apanya, hanya benang atau tali saja. Wan ni'ali, ni'al secara bahasa artinya sandal. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya di sini adalah bentuk sandal Nabi, replika sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dijadikan sebagai jimat oleh orang-orang. Wal masamiri, masamir jamak dari mismar. Mismar artinya paku. Maka wallahu alam mungkin maksudnya adalah jimat yang bentuknya berupa paku yang ditempelkan di rumah atau di warung atau di bangunan-bangunan. Wa asma'i syayatini wal jinni wat talasimi. Atau jimat yang di sana ada nama-nama setan atau nama-nama jin, atau jimat berupa talisman. Biasanya berupa benda keramat yang dianggap bisa melindungi atau memberikan keberuntungan. Talasim. Fahadha muharramun qat'an wa huwa minasyirki. Maka semua ini hukumnya haram dan termasuk kesyirikan. Li'annahu ta'allaqa ala ghairillahi subhanahu wa asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi. Karena dia menggantungkan jimat yang bukan dengan nama Allah, bukan dengan nama-namanya, bukan dengan sifat-sifat Allah, dan juga bukan dengan ayat-ayat Allah. Sehingga ini pasti termasuk dalam apa yang Nabi sabdakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan pelet-pelet itu semua adalah kesyirikan. Wa fil hadithi, dan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan suatu jimat, maka dia akan tawakal kepada jimat tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ai wakalahu Allah ila dzalika syai'i alladzi ta'allaqahu. Maksudnya Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat yang dia gantungkan tersebut. Faman ta'allaqa billahi wal taja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafahu. Adapun orang yang dia menggantungkan hatinya kepada Allah saja, dan dia hanya kembali kepada Allah saja ketika menemui kesulitan,
dan dia serahkan semua urusannya kepada Allah, maka kafahu, Allah akan cukupkan dia. Wa qarraba ilaihi kulla ba'idin, dan Allah akan dekatkan semua yang jauh-jauh. Semua kemungkinan yang jauh-jauh Allah akan dekatkan. Allah akan jadikan itu terjadi. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan mudahkan semua yang sulit-sulit bagi dia. Wa man ta'allaqa bi ghairihi minal makhluqina wa tamaimi wal audiyati wal quburi wa qala Allahu ila dzalika alladzi la yughni anhu syai'a. Namun siapa yang dia bertawakal, dia gantungkan urusannya kepada makhluk, dan juga kepada jimat-jimat, dan juga kepada adwiyah. Dia tawakal kepada obat-obatan, dan juga tawakal kepada kuburan. Maka Allah akan biarkan dia diserahkan urusannya kepada hal-hal tersebut, yang sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa. Wala yamliku lahu darran wala naf'an, yang mereka tidak bisa memberikan bahaya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Fa khasira aqidatahu wanqata'at silatuhu bi rabbih wa khadzalahu Allah. Maka dengan demikian dia telah merusak akidahnya dan dia telah memutus hubungannya dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan buat dia menjadi rendah dan hina. Karena dia berharap bertawakal kepada makhluk. Maka ini sebuah kerendahan. Yang mulia adalah berharap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai manfaat dan mudarat. Inilah kemuliaan. Wal wajibu 'alal muslimi al-muhafadzatu 'ala aqidatihi mimma yufsiduha aw yakhillu biha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga akidahnya dari semua perkara yang bisa merusaknya atau perkara yang bisa mencacatinya. Fala yata'ata ma la yajuzu minal adwiyati. Maka dia tidak boleh menggunakan obat-obatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Wala yadhhabu ilal mukharrafina wal musya'wadhina. Dan tidak boleh dia datang kepada para dukun liyata'alaja indahum minal amradi, untuk mencari kesembuhan. Tidak boleh menggunakan obat yang haram, dan juga tidak boleh datang kepada dukun untuk cari kesembuhan. Li'annahum yumarriduna qalbahu aqidatahu. Karena mereka ini para dukun, para paranormal, tukang sihir dan lain-lainnya, mereka justru akan membuat penyakit di dalam hatinya dan juga akan merusak akidahnya. Wa man tawakkala 'ala Allahi kafahu. Namun orang yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan semua urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa ba'dun nas yu'alliqu hadhil asya'a 'ala nafsihi. Sebagian orang mereka menggantungkan jimat-jimat di atas pada dirinya sendiri. Wa huwa laisa fi maradin hissiyyin wa innama fi maradin wahmiyyin. Padahal mereka tidak sedang sakit badannya, namun mereka sedang merasakan sakit yang samar. Apa itu? Wa huwa al-khaufu minal 'aini wal hasadi. Itu mereka takut terkena ain dan hasad, sehingga mereka menggunakan jimat-jimat tersebut dengan keyakinan itu bisa melindungi dari ain ataupun hasad. Aw yu'alliquha 'ala sayyaratihi aw dabatihi aw babi baitihi aw dukanihi. Atau dia menggantungkan jimat di mobilnya, atau di hewan tunggangannya, atau di rumahnya, atau di pintu rumahnya, atau di tokonya, di warung. Wa hadha kulluhu min dha'fil aqidati wa huwa al-maradu al-haqiqiyyu alladhi yajibu ilajuhu bima'rifati tauhidi wal aqidati sahihati. Semua ini adalah bentuk kelemahan akidah dan juga bentuk penyakit yang hakiki yang perlu untuk diobati dengan cara mengetahui tauhid yang benar dan akidah yang benar. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.